Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor dalam penilaian Serdos tahun 2025. Perkenalkan, saya Ramadan Ananditya Putra, merupakan dosen di Prodi Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Tujuan video ini dibuat sebagai salah satu penilaian Serdos tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh pada program studi ortopedi dan traumatologi, yaitu cedera olahraga. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 5. Deskripsi mata kuliah cedera olahraga adalah bagian penting dari studi dalam bidang kesehatan dan olahraga yang berfokus pada pemahaman, pencegahan, diagnosis, dan penanganan cedera yang sering terjadi pada individu yang terlibat dalam aktivitas fisik dan olahraga. Capaian pembelajaran mata kuliah cedera olahraga meliputi pemahaman pada jenis cedera olahraga, mekanisme cedera, kemudian pencegahan dari cedera, rehabilitasi dan pemulihan, serta evaluasi dan diagnosis dari cedera olahraga. Silabus mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan, meliputi pendahuluan cedera olahraga, jenis-jenis cedera olahraga, mekanisme cedera, anatomi dan fisiologi yang terkait cedera, penilaian awal cedera, penggunaan alat diagnostik, cedera umum pada atlet, pencegahan cedera, rehabilitasi dan pemulihan, aktivitas pasca cedera, aspek psikologis dari cedera, nutrisi dan pemulihan cedera, kebijakan dan etika dalam penanganan cedera, pengembangan program pencegahan cedera, presentasi proyek akhir dan ujian akhir dan evaluasi. Metode pengajaran dilakukan secara delivery, penyampaian materi pembelajaran, interaktif, forum diskusi, dan juga assessment, yaitu tugas dan juga kuis. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi UTS sebanyak 25%, UAS 30%, tugas individu atau project 15%, presentasi kelompok 10%, praktikum dan penilaian keterampilan 10%, dan juga partisipasi kelas dan diskusi 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya kita semuanya. Sudah makan belum? Sudah. Oke, ya, kebutuhan nutrisi yang baik itu emang sangat mendukung ya pada proses pembelajaran. Oke, sebelumnya mungkin kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai, agar proses pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan baik dan semuanya mendapatkan bisa menyerap ilmu dengan baik. Oke, silakan doa untuk Anda ucapkan masing-masing bisa dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya mungkin kita agak mereview dikit ya tentang perkuliahan yang kemarin ya. Ada yang masih ingat mungkin tentang apa? Oke, boleh. Baik dokter, jadi untuk kuliah yang kemarin itu tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan cedera pada olahraga dokter. Jadi faktor-faktor itu ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Kalau intrinsik itu contohnya faktor genetik, lalu juga ada usia dan jenis kelamin. Kalau faktor ekstrinsik kan contohnya adalah intensitas mulai berlebihan atau tidak dilakukannya pemanasan terlebih dahulu. Good. Mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin dari cedera olahraga sendiri itu terbagi dua dok. Ada yang akut, ada yang kronik. Nah kalau yang akut tuh kita bisa lihat dari onsetnya dok. Kalau akut bisa terjadi tiba-tiba, bisa jadi kejadian tidak terduga maupun trauma atau jatuh. Kalau kronik itu biasanya bisa banyak disebabkan oleh overtraining dok atau intensitas yang berlebihan, sehingga contohnya seperti sprint dan lain-lain dok. Wah, ini udah bacanya udah kelewatan ya. Itu sebenarnya materi yang akan kita sampaikan.
Tapi nggak apa-apa, memang sebelumnya itu memang tentang risiko ya. Benar tadi, jadi faktor risiko untuk terjadi cedera olahraga itu ya bisa karena pemanasannya kurang, kemudian habis overuse pada saat latihan, kemudian penggunaan equipment dan lain-lain. Jadi itu adalah materi yang minggu lalu. Terus materi yang sekarang tadi sudah disampaikan itu tentang sebenarnya tentang perbedaan klasifikasi antara cedera olahraga itu sendiri. Ada yang akut, ada yang kronik, benar-benar tadi. Kalau misalnya akut itu apa, kronik itu apa? Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat? Kalau itu libur sekarang, kalau itu lagi libur secara perlahan-lahan, lalu nanti pada waktu tertentu akan gejalanya baru akan terasa seperti itu. Oke. Ya, jadi ini adalah ulasan materi minggu lalu ya. Tadi sudah disampaikan, jadi ada beberapa poin, kurangnya pemanasan, ada berlebihan, sampai bisa juga karena faktor genetik. Oke, ini adalah capaian pembelajaran yang untuk hari ini. Jadi diharapkan bisa memahami konsep klasifikasi cedera, kemudian bisa membedakan jenis dari cedera, kemudian juga menganalisis mekanisme cedera, kemudian mengidentifikasi tanda dan gejala, dan juga mengaplikasikan pengetahuan yang nanti bisa kita lakukan dalam studi kasus. Nah, klasifikasi cedera olahraga ini dibagi menjadi dua, cedera akut dan cedera kronis. Kalau akut itu berarti kejadiannya ya langsung pada saat itu juga. Kalau misalnya kronis itu biasanya cederanya itu berulang sampai akhirnya dia menimbulkan suatu gejala. Biasanya dia hitungan minggu atau bulan baru muncul. Kalau misalnya akut ya langsung saat itu juga sumber gejala. Oke, apa sih contoh-contohnya cedera akut? Di sini saya tuliskan 4 ya. Sprain itu kalau bahasa kitanya itu scoliosis sebenarnya. Jadi cedera pada ligamen. Kalau kita ngomong ligamen itu berarti kan letaknya adalah di persendian. Karena ligamen itu sendiri adalah suatu jaringan yang melekatkan antara satu tulang dengan tulang lainnya di persendian. Kalau misalnya tendon itu antara muscle dengan bone dengan tulang. Ya, jadi kalian jangan bingung antara perbedaan yang tendon itu apa, ligamen itu. Oke. Kemudian yang kedua, dislokasi. Kita balik lagi berbicara di persendian. Kalau dislokasi berarti tulang itu di persendian tidak pada tempatnya. Namanya persendian bisa dari leher sampai ke jempol kaki, sampai ke jempol kaki ya. Dari cedera pada cervical bisa dislok, cedera pada bahu bisa dislok, kemudian cedera pada pinggul bisa dislok, sampai ke jempol kaki pun bisa dislok. Jadi sangat luas. Kemudian selanjutnya adalah robekan pada kartilago dan ligamen. Jadi kalau tadi itu yang sprain itu dia hanya keseleo, berarti sampai robek total. Biasanya kalau misalnya kartilago itu berarti kita menggunakan juga kartilago itu kan ada tulang rawan yang melapisi persendian. Itu kalau misalnya dia kegerus kayak misalnya aspal gitu, kegerus itu kan jadi ya infek. Jadi dipakai jalan di mana dia tumpuannya langsung antara pun tubuh. Kemudian yang terakhir ya patah tulang. Kalau patah tulang ini jatuh atau pada saat dari kontak pada saat olahraga ya bisa terjadi patah tulang. Oke, jadi sprain itu berbeda dengan strain. Kalian harus bisa membedakan yang mana sprain, yang mana strain. Kalau strain itu berarti pada otot, cedera otot. Kalau sprain tadi yang saya bilang itu pada persendian karena dia cedera pada ligamen. Oke. Jadi salah satu contohnya itu yang paling sering adalah di pergelangan kaki. Biasanya karena dia keputil atau jatuh tapi terabduksi atau aduksi itu biasanya bisa menyebabkan robekan atau cedera pada ligamen. Nah ini yang paling sering adalah keseleo pada pergelangan kaki bagian bawah. ATFL dan CFL itu adalah nama jenisnya. Itu 90% paling sering. Jadi saya yakin walaupun bukan pada saat olahraga, kalian misalnya lagi nyebrang nih atau misalnya lagi turun tangga nggak sengaja salah nginjeknya,
itu bisa terjadi seperti itu. Tapi memang cedera ini sendiri itu bisa menyebabkan penurunan aktivitas sehari-hari ya, dan menjadi alasan umum untuk tidak berpartisipasi dalam sekolah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena kita sebagai dokter ya, adalah associated injury, yaitu cedera lain yang mungkin berhubungan dengan adanya sprain tadi. Jadi kalau kita melihat orang kesulitan itu bukan hanya kesulitannya yang dipikirin, tapi kan kita melihat sendi itu adalah suatu organ ya. Di situ kan bukan hanya ada ligamen saja, tapi di situ juga ada tulang rawan, kemudian ada tulang, kemudian ada neurovaskular. Jadi itu harus diperhatikan sebenarnya. Jadi bisa saja terjadi osteochondral defect, kemudian peroneal tendon injury, kemudian deltoid ligament injury, dan juga bisa saja sampai patah. Walaupun mungkin patahnya bisa jadi chip fracture atau meniscus. Nah, ini adalah presentasi klinis pada sprain di ankle ya, atau pergelangan kaki. Jadi kita lihat dari gejala dan tanda-tanda fisik. Kalau misalnya dari gejalanya, paling sering biasanya dia nyeri pada saat menunggu. Jadi berat. Kemudian juga bisa terjadi lingkaran instability. Bisa aja dia udah sembuh enakan, terus minggu depan karena nyerinya udah hilang kok rasanya goyang ya saat jalan. Kemudian juga bisa terjadi catching or popping sensation. Biasanya ya karena unstable tadi. Kalau untuk tanda-tanda fisiknya itu bisa aja terjadi memar. Jadi kelihatanlah memar biasanya. Kemudian nyeri tekan di sekitar pergelangan kaki. Kemudian juga anterior drawer testnya positif. Anterior drawer testnya positif itu maksudnya pada saat kita cek stability-nya dia akan unstable, akan lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh kejadian dislokasi yang paling sering. Dislokasi pada bahu yang saya ambil di sini. Jadi biasanya sih paling sering itu pada yang ini ya, tanding ya. Misalnya pada kompetisi kayak karate, taekwondo, badminton gitu. Suka dia terjadi dislok. Mungkin bisa pada saat lawannya menarik bahunya atau pada saat posisi jatuhnya nggak bagus. Jadi dia terjadi dislokasi. Kalau misalnya terjadi dislokasi, itu adalah gambaran dari ronsen dan juga klinis. Kita lihat kalau misalnya dari gambaran ronsen, kita lihat dari humerusnya dia nggak lagi terpasang di glenoid, jadi turun. Kelihatan ya? Turun. Kalau dari klinisnya itu akan dirasakan tonjolan dari bahunya akan hilang. Jadi dia akan, selain itu juga pasti akan terjadi ketidakpastian. Tadi saya bilang adalah associated injury atau cedera yang mungkin terjadi pada sendi. Jadi kalau misalnya di sendi, ini kita lihat di situ ada tulang rawan kaki lagi, dan juga di sekitarnya itu ada ligamen. Nah itu sering terlewatkan, terutama yang kaki lagu sebenarnya. Kalau misalnya ligamennya robek, itu biasanya keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah unstable atau instability. Jadi rasanya lututnya bergoyang. Robeknya tulang rawan atau ligamen merupakan cedera serius karena pada saat awal terjadinya cedera itu dia akan merasakan nyeri dan luka, dan mungkin beberapa sampai nggak bisa jalan. Dan juga nantinya yang tadi saya bilang dia jadi goyang, unstable. Makanya ini adalah hal yang serius. Kalau misalnya dia goyang, unstable, ini lutut yang rawan dengan rawannya akhirnya sering bergesekan cedurus dia. Saya ambil contoh yang paling sering kalau misalnya di lutut adalah cedera dari anterior cruciate ligament, kita singkat ACL. Ini biasanya karena cedera non kontak. Jadi biasanya jatuh, tapi posisinya adalah deselerasi mendadak
kemudian hyperextensi dan torsi tibialis. Jadi muter gitu tibia. Jadi jatuh ke atas. Biasanya sih pada olahraga kayak sepak bola, basket, volley. Kemudian kalau di luar negeri ski, ya itu sering sekali. Dan di kita pun di sini itu kalau misalnya kalian ke rumah sakit gitu atau klinik, itu akan kejadiannya sangat tinggi. Banyak, bukan hanya karena cedera olahraga, tapi juga karena kecelakaan atau karena ya. Jadi manifestasi klinisnya adalah intinya adalah di riwayatnya. Kalian harus tahu dia adalah kontak injury. Jadi history taggingnya sangat penting di sini. Kemudian mekanisme cederanya tadi, yang tadi deselerasi, hyperextension sama tibial torsion. Kemudian biasanya pasien akan mengeluh ada bunyi pop, gitu, karena ada robekan. Terus habis itu langsung bengkak, gitu. Jadi dia jatuh, rasanya agak kepelutir. Kemudian ada bunyi pop gitu, kemudian dia langsung bengkak. Biasanya langsung menyebabkan ketidakstabilan lutut dan juga patah tulang. Nah yang terakhir adalah patah tulang. Patah tulang ini biasanya ya karena benturan keras yang impactnya lumayan keras ya, sampai terjadinya fraktur. Fraktur ya bisa terjadi di mana saja. Ya, paling sering sebenarnya patah tulang clavicula ya, atau selangkah. Biasanya karena jatuh langsung membentur, akhirnya fraktur lagi. Biasanya dia terjadi setelah pukulan langsung ke tulang selangkah atau juga jatuh dengan lengan terlentang. Dan cukup banyak 2-5% dari fraktur. Dan ini adalah cedera umum yang ya banyak lah di sepak bola, basket itu biasanya. Ini adalah presentasi klinisnya. Biasanya dia riwayat terjatuh atau trauma, kemudian nyeri bengkak dan nyeri pekan, kemudian juga kelihatan ada jejas dan kelainan bentuk. Oke, tadi itu adalah contoh dari cedera akut. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari cedera akut? Ada yang mau tanya? Cedera akut? Mau tanya mengenai ACL tadi dok? Ya. Kan tadi kalau kita harus pahami riwayat sama gejala itu ketika kita terkena ada bunyi pop tuh tidak kita sedang berolahraga, itu apakah kita harus langsung ke dokter dok? Oke, jadi penanganannya sebenarnya akan kita bahas di minggu depan ya. Tapi kalau misalnya tahu itu tentang RICE ya. RICE itu kita lakukan istirahat dulu, kemudian dilakukan IC, kemudian kita kompres dan elevasi. Jadi penanganan pertama seperti itu. Oke, kita masuk ke cedera kronis. Jadi cedera kronis ini adalah disebabkan oleh tekanan yang berkelanjutan pada bagian tubuh dalam waktu lama. Jadi dia terus gitu ya. Oke, saya ada sedikit motivasi. Jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang karena long life learning ya. Jadi kalian harus belajar terus sampai kalian mungkin pensiun jadi dokter gitu. Dan juga setiap usaha, setiap kalian belajar gini itu sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada impian kalian. Jadi belajar yang baik dan semoga cita-cita semuanya tercapai. Amin. Kita akhiri hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai ya tentang cedera kronis. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Oke. Jadi kalau untuk membedakan, kalau misalnya kita ngomong durasi ya, kalau misalnya akut itu biasanya kurang dari 14 hari atau kejadiannya pada saat itu juga. Jadi dari 0 sampai 14 hari. Tapi kalau misalnya dia kronis, ya lebih dari itu.
Cuman memang kalau misalnya lebih spesifik lagi, itu biasanya lebih dari 3 bulan kalau yang modern kronis. Nah, di sela-selanya itu apa? 14 sampai 3 bulan itu namanya subakut. Gitu. Cuman terkualifikasi itu udah jarang dipakai. Biasanya kita langsung aja ke akut, durasinya itu kurang dari 14 hari, sama kronis dia kalau misalnya durasinya lebih dari 3 bulan. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi penanganan dari cedera akut kan dengan RICE. Untuk cedera kronis itu penanganannya bagaimana? Oke. Kalau misalnya penanganannya itu walaupun dia pada cedera kronis, tapi kadang muncul gejalanya itu kan biasanya berulang. Nah, pada saat kejadian muncul gejalanya itu bisa dilakukan juga. Tapi itu sudah indikasi untuk dilakukan fisioterapi atau pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Jadi kalau misalnya dia masih baru kejadian, itu kita bisa langsung tes juga sama. Jadi kan berulang nih, misal hari ini bergejala, terus dibiarin aja minggu depan bergejala lagi. Nah, pada saat bergejala laginya itu bisa dengan tes dulu, biar dia lebih enakan. Tapi itu sudah mengindikasikan, oh ini kan udah berulang dan udah waktu yang lama ya. Kita harus cari tahu yang lebih lanjut dong. Kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu dan juga sambil jalan fisioterapi. Jadi kalau dengan tes saja ya, tes saja kan cuma sebentar. Ya. Oke, cukup. Baik, mungkin untuk mengakhiri saya ada tugas untuk kalian ya. Jadi ini tugasnya dibuat per kelompok aja, masing-masing 2 orang. Jadi satu kelompok 2 orang. Terus kalian cari jurnal ya, cari jurnal yang isinya satu cedera akut, satunya cedera kronis. Nanti waktunya ya minggu depan sebelum perkuliahan selanjutnya ya sudah selesai. Ya, oke. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Betul ya, sampai sini paham ya semuanya? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ke cedera kronis. Nah, cedera kronis ini disebabkan oleh tekanan berkelanjutan pada bagian tubuh terus-terusan gitu. Jadi beberapa contoh cedera kronis ini mungkin kalian pernah dengar atau sudah baca kan tentang tennis elbow, golfer elbow, kemudian shin splint. Oke, jadi kita langsung aja kita bahas satu. Nah, tennis atau golf elbow. Jadi ini adalah cedera akibat penggunaan berlebihan. Biasanya sih pada pemain golf, tapi sebenarnya pada pemain tenis juga bisa walaupun namanya golf elbow ya. Jadi dia itu biasanya nyerinya itu pada siku, terutama ada di peradangan di tendon. Nah, cara penanganan awalnya sih cukup dengan RICE ya, kayak mungkin kalian pernah baca. Nanti kita mengingat kita bahas lagi. Jadi kita dengan kompres es, kemudian bisa kita elevasi untuk fase kalau misalnya pas lagi muncul. Kemudian biasanya kita lanjutkan juga dengan fisioterapi. Oke. Nah ini nih, ini tennis elbow atau epicondylitis humeri. Jadi dia itu sebenarnya nyerinya atau cederanya pada extensor tendon. Biasanya di sisi luar dari situ. Oke. Apa bedanya dengan tennis elbow? Kalau tennis elbow dia di sisi dalam. Dan kalau sisi dalam ini adalah origo dari otot-otot flexor. Fleksi, ekstensi. Ekstensi ini origonya ada di lateral epicondyle. Kalau misalnya flexor ini ada di medial epicondyle. Kalau golfer elbow itu adalah iritasi atau peradangan pada otot-otot ekstensor, berarti dia jadi sisi luar. Kalau misalnya tennis elbow dia ada di sisi dalam. Oke. Kemudian yang terakhir adalah shin splint. Shin splint ini biasanya sih pada maratoner ya. Mungkin kalian ada yang suka maraton di sini, suka lari. Nah itu biasanya nyeri dia di depan anterior dari tulang tibia. Kalau misalnya udah lama. Kalau kalian larinya seminggu sekali sih ya. Biasanya orang mau ngejar latihan mau maraton
bulan depan gitu, tapi persiapannya dipaksakan dari sekarang. Itu sering. Oke, udah selesai ya tentang cedera kronis. Mungkin kita melanjut ke sesi diskusi ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Oke. Jadi kalau untuk membedakan, kalau misalnya kita ngomong durasi ya, kalau misalnya akut itu biasanya kurang dari 14 hari atau kejadiannya pada saat itu juga. Jadi dari 0 sampai 14 hari. Tapi kalau misalnya dia kronis, ya lebih dari itu. Cuman memang kalau misalnya lebih spesifik lagi, itu biasanya lebih dari 3 bulan kalau yang modern kronis. Nah, di sela-selanya itu apa? 14 sampai 3 bulan itu namanya subakut. Gitu. Cuman terkualifikasi itu udah jarang dipakai. Biasanya kita langsung aja ke akut, durasinya itu kurang dari 14 hari, sama kronis dia kalau misalnya durasinya lebih dari 3 bulan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi penanganan dari cedera akut kan dengan RAIS. Untuk cedera kronis itu penanganannya bagaimana? Oke. Kalau misalnya penanganannya itu walaupun dia pada cedera kronis, tapi kadang muncul gejalanya itu kan biasanya berulang. Nah, pada saat kejadian muncul gejalanya itu bisa diatasi juga. Tapi itu sudah indikasi untuk dilakukan fisioterapi atau pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Jadi kalau misalnya dia masih baru kejadian, itu kita bisa langsung tes juga sama. Jadi kan berulang nih, misal hari ini bergejala, terus dibiarin aja minggu depan bergejala lagi. Nah, pada saat bergejala laginya itu bisa dengan tes dulu, biar dia lebih enakan. Tapi itu sudah mengindikasikan, oh ini kan udah berulang dan udah waktu yang lama ya. Kita harus cari tahu yang lebih lanjut dong. Kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu dan juga sambil jalan fisioterapi. Jadi kalau dengan tes saja ya, tes saja kan cuma sebentar. Ya. Oke, cukup. Baik, mungkin untuk mengakhiri saya ada tugas untuk kalian ya. Jadi ini tugasnya dibuat per kelompok aja, masing-masing 2 orang. Jadi satu kelompok 2 orang. Terus kalian cari jurnal ya. Cari jurnal yang isinya satu cedera akut, satunya cedera kronis. Nanti waktunya ya minggu depan sebelum perkuliahan selanjutnya ya sudah selesai. Ya. Oke. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Oke, saya ada sedikit motivasi. Jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang long life learning ya. Jadi kalian harus belajar terus sampai kalian mungkin pensiun jadi dokter gitu. Dan juga setiap usaha, setiap kalian belajar gini itu sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada impian kalian. Jadi belajar yang baik dan semoga cita-cita semuanya tercapai. Amin. Kita akhiri hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.